Ya, seperti yang sering saya katakan sebelumnya, ya ini adalah komitmen daripada pemerintah terhadap semua pelaku usaha UMKM. Bagaimana pelaku usaha UMKM ini bisa terus naik kelas. Ya, salah satunya kita akan lakukan terus pembinaan-pembinaan termasuk dilaksanakan pada pelatihan hari ini. Kita bagaimana UMKM ini secara lokal kita terus angkat. Nah, pada saat ini bukan hanya secara lokal tapi ini bisa sampai tingkat internasional. Nah, hari ini dilaksanakannya pelatihan sosialisasi tentang ekspor bagi pelaku usaha UMKM. Nah, yang sudah saya tadi sampaikan, ada beberapa pelaku usaha kita yang sudah hasil produk-produknya ini sudah keluar. Bahkan tadi saya katakan seperti ada arang kayu lamban tadi itu ini bisa keluar. Nah, bukan hanya ini saja, ini bisa ditiru dan dicontoh. Nah, dengan adanya pelatihan ini nanti akan dijelaskan, diterangkan produk-produk komoditi mana kita yang punya potensi untuk bisa sampai keluar mancanegara. Nah, inilah daripada tujuan kita melaksanakan pelatihan ini. Nah, tentunya saya mengharapkan pelatihan ini bukan hanya sampai di sini saja, tapi juga bagaimana pemerintah bisa membantu, memfasilitasi produk-produk ini bisa juga sampai keluar untuk dunia depannya. Export Center sendiri sebenarnya kan untuk di Balikpapan baru 1 Agustus ya 2025. Cuma memang Export Center ini hadir dalam rangka untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan akses pasar termasuk informasi perjanjian dagang di luar negeri, ada namanya Free Trade Agreement atau FTA atau Indonesia CEPA gitu ya. Jadi Export Center ini adalah marketingnya di dunia ekspor. Jadi membantu sampai mencarikan pembeli di luar negeri, itu tugasnya Export Center gitu ya. Nah, jadi dalam tataran ini karena kita baru, kita lagi memetakan ini potensi di Kalimantan Timur ini. UMKM ini apa aja produknya, kemudian perlengkapan, karena untuk ekspor itu kan perlu izin. Izinnya apa saja yang sudah dimiliki oleh beberapa UMKM, kemudian potensinya ke negara mana saja, karena tidak semua produk yang kita ini bisa masuk ke negara tersebut. Mungkin misalnya ada produk kuliner yang bisa masuk ke wilayahnya Malaysia, tapi belum tentu masuk ke wilayah Afrika. Ada yang bisa masuk ke wilayah Afrika, tidak masuk ke Asia. Jadi ada segmentasi pasar, segmentasi produk, itu yang mau kita inikan. Jadi nanti kita di Export Center ini punya cluster UMKM-nya yang layak ekspor, yang mana kemudian ke negara mana saja kita akan coba bantu untuk dukung itu. Jadi outputnya Export Center punya target bagaimana melahirkan eksportir baru di Kalimantan Timur. Nah, khususnya kalau kami dari timnya mencoba bagaimana sih meningkatkan potensi ekspor ini di luar migas dan batubara. Kemudian untuk kegiatan hari ini, saya sebagai Ketua Forum UMKM sangat apresiasi karena untuk mendukung semakin majunya, semakin naik kelasnya produk-produk UMKM, baik produk makanan maupun produk-produk kerajinan yang ada di wilayah Kabupaten Pasir, untuk mengenalkan wilayah Kabupaten Pasir keluar daripada Kabupaten Pasir sendiri, wilayah provinsi maupun ke nasional. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ahmad, ya biasa dipanggil Ahmad Zidan. Kebetulan saya pelaku UMKM dari Kabupaten Pasir yang selama ini juga sudah ekspor termasuk produk-produk dari Desa Pepara seperti briket, dan juga terakhir kita ekspor arang kayu halaban ke Korea Selatan. Dan nantinya dengan ada pelatihan ekspor seperti ini, kami berharap dari Dinas itu bukan hanya sekedar melatih seseorang untuk bisa berproduksi, tapi juga membantu bagaimana produk itu bisa terjual sampai keluar dan berpotensi ekspor. Nah, harapan saya seperti itu, selanjutnya bisa Kabupaten Pasir lebih maju dalam bidang ekspor ke luar negeri. Terima kasih. Paling tidak yang pertama kita ucapkan terima kasih ya sama Pemkab, juga dinas-dinas terkait, yang mana pada kesempatan ini sudah memulai teman-teman di Kabupaten Pasir para UKM untuk disosialisasikan tentang ekspor. Dan memang sebenarnya di Kabupaten Pasir sudah ada beberapa teman yang melakukan ekspor, yaitu di arang tadi yang disebutkan Pak Wabub, dan sebenarnya banyak potensi yang kita bisa ekspor, baik dari kriaknya
baik dari batiknya juga dari kulinernya. Nah tentunya di hari ini mudah-mudahan nanti bisa mulai terseleksi bahwa yang ekspor itu kan yang pertama memang produknya layak untuk ekspor, yang kedua ada potensi untuk kualitas sumber dayanya untuk produksi. Saya berharap dengan adanya pelatihan ekspor ini keripik pisang madu dari Kesong Taka lebih dikenal dan kita berharap bisa ekspor ke luar negeri. Itu harapan kami. Saat ini sudah dipasarkan kemana aja, Bu? Untuk saat ini kita di wilayah Kabupaten Pasir, PPU, dan kita sudah merambah ke Kalimantan Selatan. Gitu. Sukses ya, Bu. Terima kasih.